Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irna Nur Latifah. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau pengenalan mengenai Microsoft Excel dan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah program atau software yang digunakan untuk pengolahan data. Microsoft Excel ini terdiri dari 256 kolom, 65.536 baris, dan jumlah sel sebanyak 4.194.304 sel. Microsoft Excel ini digunakan untuk mengolah data, baik berupa angka ataupun karakter. Dapat digunakan pula untuk formula, grafik, dan lain sebagainya. Microsoft Excel ini sangat bermanfaat bagi para pendidik karena dengan menggunakan Microsoft Excel ini, para pendidik dapat dengan mudah menjumlahkan data-data atau nilai para peserta didik, mengetahui rata-rata dari nilai. Pokoknya pengolahan data mengenai nilai peserta didik bisa dilakukan dengan mudah oleh Microsoft Excel ini. Adapun pengenalan mengenai Microsoft Excel ini, yang pertama ada Quick Access Toolbar, teman-teman bisa melihat di gambar di video. Kemudian ada Title Bar atau judul, kemudian ada Window Controls yang sebelah sini, kemudian ada Ribbons, kemudian ada Name Box, selanjutnya ada Formula Bar, selanjutnya yang baris ke bawah ini yang angka, ada baris dari 1 sampai ke sekian sampai bawah, itu namanya baris. Kemudian ada kolom, yakni yang ke pinggir sini yang A, B, C, D sampai sekian. Selanjutnya ada tab worksheet yang di bawah. Jadi di Microsoft Excel ini dapat membuka beberapa sheet. Selanjutnya ada vertical bar, yakni yang sebelah sini bisa digeser ke atas ke bawah. Kemudian ada horizontal scroll bar, yakni bisa digesernya ke pinggir, ke kiri dan ke kanan. Microsoft Excel tadi kan telah dijelaskan mengenai pengenalannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dasar pada Microsoft Excel. Rumus dasar Microsoft Excel yang akan digunakan, terutama di sini saya akan membahas mengenai rumus yang akan digunakan untuk para pendidik. Yang pertama ada sum, yang kedua ada if, yang ketiga ada average, yang keempat ada max, yang kelima ada min, yang keenam ada count, yang ketujuh ada countif. Pertama, di sini saya telah mempunyai data ya. Data nilai siswa kelas 12. Mata pelajaran fisika. Data nilai siswa kelas 12 mata pelajaran fisika. Nah, di sini misalkan saya mempunyai 15 siswa. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yakni rumus dari sum, atau sum itu biasanya digunakan untuk menjumlahkan sebuah data. Nah, di sini kan datanya mengenai nilai. Ada nilai ulangan harian fisika, ada nilai UTS-nya, ada nilai tugas mandiri, dan ada nilai UAS. Nah, untuk menjumlahkannya, teman-teman bisa pertama klik sama dengan, selanjutnya kan ini sum, jadi ketik sum. Nah, ini ada, klik 2 kali, lalu blok nilai yang akan dijumlahkan, di blok, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, nilainya muncul. Jadi jumlah daripada nilai Adi itu sebesar 327. Nah, kan ini datanya 15. Teman-teman tidak usah menjumlahkan satu-satu.
Jadi kolom ini otomatis rumusnya sama, tinggal ini bukan panah, tambah ini kita klik nyampe bawah, nyampe sini. Nah, jadi otomatis langsung muncul sendiri nilainya. Ini penjumlahan dari seluruh nilai dari Agung, ini jumlah seluruh nilai dari Ahmad, dan selanjutnya seperti itu. Jadi udah otomatis aja. Seperti halnya ini angka kan, misalkan ini dihapus dulu. Kita hapus. Lihat. Nah, kan ini 1, 2, tinggal ini tambah di sini di ujung, kita bawa ke bawah. No, otomatis hal tersebut juga sama untuk rumus-rumus yang ada, jadi udah otomatis. Selanjutnya nilai kata-kata. Kata-kata itu jika di Microsoft Excel disebutnya average. Nah, untuk menghitung rata-rata dari sebuah data, tinggal kita sama dengan, kemudian tulis average. Nah, ini average. Langkahnya bisa di data yang tadi di blok, kemudian tutup kurung, kemudian enter, atau sama dengan kemudian average, kemudian ini kan jumlah ya, average, kemudian klik jumlah yang tadi, bukan yang ini, sama dengan average, klik. Kan ini nilainya ada 4 ya, ulangan harian, UTS, tugas mandiri, dan UAS. Bisa dibagi 4, sama dengan tutup kurung, enter. Nah, jadi sama aja ya, mau menggunakan rumus yang mana aja. Kalau nilainya sedikit, kalau nilainya banyak langsung di blok datanya saja. Kemudian ini untuk mencari rata-rata semuanya, kita bawahnya sampai bawah. Nah, langsung muncul secara otomatis. Udah 2 ya. Pertama sum, yang kedua average. Selanjutnya mengenai ke bawah dulu. Nah, kita itu misalkan ingin mengetahui berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan pada kelas ini. Nah, ini itu dapat menggunakan countif, atau countif itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data dari kumpulan data dengan kriteria tertentu. Nah, kan ini datanya data siswa, kemudian kriterianya ada kriteria laki-laki dan kriteria perempuan. Pertama kita ingin mengetahui jumlah laki-laki, sama dengan kemudian ketik countif. Nah, ini countif, kemudian blok data yang ingin dicari, kemudian koma, selanjutnya terus kita ini laki-laki kan, kriterianya L, kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung otomatis, jadi laki-laki itu ada 7, kemudian selanjutnya perempuan, sama dengan countif, blok data, koma, terus perempuan, enter. Nah, ada 8. Kemudian untuk mencari nilai terkecil. Nah, untuk nilai terkecil pada Microsoft Excel ini disebutnya min atau minimum. Jadi untuk mencari data terkecil itu, teman-teman bisa pertama sama dengan, kemudian ketik min, oh bukan di sini ya, untuk data min,
blok data yang ingin dicari. Tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mencari nilai terbesar sama dengan, kalau nilai terbesar itu max atau maksimum. Max, kemudian blok data, tutup kurung, enter. Nah, jadi dari nilai ulangan harian dari 15 peserta didik ini, nilai terbesarnya 98 dan nilai terkecilnya 72. Selanjutnya jumlah data. Jika teman-teman ingin mengetahui, misalkan belum ada angkanya di sini, ingin mengetahui berapa nih, udah ada semua belum? Jumlah data ini bisa dicari dengan menggunakan rumus count, atau rumus count itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data pada range atau pada kolom. Caranya dengan sama seperti tadi ya, untuk mencari nilai terbesar terkecil sama dengan kemudian count. Nah, yang ini blok data, tutup kurung, enter. Nah, jadi semua data ada 15. Selanjutnya rumus untuk if. If itu berfungsi untuk perbandingan data. Misalkan di sini teman-teman ingin mengetahui, kan ini nilai kata-katanya bervariasi. Misalkan biasa di sekolah-sekolah kan ada nilai KKM-nya. Nah, ingin mengetahui siswa ini lulus atau tidak. Nah, caranya dengan menggunakan rumus if. Sama dengan if, kemudian klik data dari kata-kata, kemudian lebih besar nilai KKM-nya. Misalkan nilai KKM-nya 80, kemudian koma, kemudian kriterianya lulus, koma lagi, selanjutnya tidak lulus, tutup kurung, enter. Yes. Nah, jadi nilai kan tadi KKM-nya 80, karena ini nilainya 81,75, berarti nilai untuk Adi itu lulus. Selanjutnya seperti tadi ya, untuk mencari jumlah atau rata-rata, tinggal ini simpan di kursornya, simpan di ujung, kita bawa nyampe bawah, udah. Nah, jadi diketahui mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai pengenalan Microsoft Excel serta rumus dasar pada Microsoft Excel, khususnya bagi para pendidik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.